Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berkat nikmat dan rahmatnya Allah masih beri kita rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang sehingga masih dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah yang kita cintai ini. Dan tadi sama-sama melaksanakan sholat fardu zuhur dan saat ini sama-sama mendengarkan kajian zuhur. Bapak Ibu, sesungguhnya sebelum kita mulai yang ingin ditanyakan pertama adalah apakah Bapak Ibu sudah pernah merasakan dalam beberapa waktu lalu, apakah beberapa minggu lalu, merasakan tentang hawa-hawa Ramadan. Jadi jika ada orang yang mengatakan begini, sepertinya keadaan saat ini udah kayak mau Ramadan ya gitu. Sepertinya suasananya ini suasana puasa ya gitu. Tahu Bapak Ibu, jika ada orang yang mengatakan seperti itu, kata kuncinya begini, menariknya adalah orang yang mengatakan seperti itu dia seperti kembali ke memori yang lalu. Dahulu Nabi dengan para sahabatnya itu suka berjalan bersama-sama. Jadi sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah engkau merasakan apa yang kami rasakan?" "Apa itu?" kata Nabi. "Kami merasakan bahwa saat ini hawa-hawa Ramadan itu sudah tercium," begitu. Lalu jawaban Nabi adalah, "Aku sudah merasakan dan merindukan hawa Ramadan ketika dia pertama kali pergi dari kita." Tahu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengatakan kepada teman, kepada siapapun, sepertinya udah suasana Ramadan ya, itu tanda bahwa Ramadan yang lalu itu berkesan di hati Bapak Ibu. Dan itu setipis-tipisnya kita masih ada lengketnya sisa-sisa Ramadan. Tapi setidaknya masih ada. Tapi kalau Bapak Ibu tak pernah tanyakan dan tak pernah merasa bahwa ada suasana Ramadan, yang kita khawatirkan adalah tak melekat dia. Ustaz, kita bahas tentang Ramadan, Bapak Ibu. Kita bahas tentang Ramadan karena menyambut Ramadan ini dengan gembira. Sebentar lagi kita Ramadan. Insya Allah kita berdoa terus pada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita. Baik, Bapak Ibu, Ramadan itu kalimatnya satu, kata kuncinya satu. Dahulu ketika belum dapat syariat tentang puasa, yang pertama kali melaksanakan puasa adalah orang-orang dari kaum Yahudi. Maka ketika Nabi mendapatkan syariat dari Allah untuk berpuasa, turun Quran surah Al-Baqarah 183 itu, orang-orang Yahudi mengolok-olok Nabi, "Kalian mengikuti syariat kami," kata orang-orang Yahudi. "Apa enggak malu kalian ikut syariat kami?" Lalu ternyata kalimat dari orang-orang Yahudi itu terbantah dengan huruf. "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Bapak Ibu nanti kalau ada paket di YouTube, coba lihat perdebatan orang-orang Arab, di DPR-nya orang Arab, di parlemennya orang Arab. Itu kalau bahasa Arabnya salah baris aja, itu diketawai. Itu diketawai sama kawan-kawannya. Menandakan bahwa dia barisnya aja salah, kalimat hurufnya aja dia berbeda, maka artinya berbeda. Quran menggunakan kalimat siyam. Kutiba alaikumus siyam. Siyam dengan saum punya kata dasar yang sama, tapi garisnya berbeda.
Perbedaannya adalah saum itu artinya menahan. Bapak kalau lagi menahan untuk tidak bicara dengan ibu namanya saum. Ibu kalau lagi merajuk sama bapak tak mau ngomong namanya saum. Siam itu berbeda. Siam itu menahan hawa lapar dan nafsu dan haus, tapi punya ketentuannya. Dari waktu sahur sampai azan maghrib. Itu ketentuan siam. Maka klaim orang Yahudi tentang Islam mengikuti syariat mereka terbantah dengan garis, dengan baris saja. Siam dan saum. Itu bedanya. Sudah masuk ke hadisnya. As-siyamu junnatun, kata Nabi. Lihat, kalimatnya adalah junnah. Ada junnah, ada jannah, ada jinnah. Sudah? Ini kalimat yang berbeda. Kita bukan belajar bahasa Arab, tapi menarik sesungguhnya. Karena di bulan Ramadan banyak rahasia di balik itu semua. Kata Nabi, as-siyamu junnatun. Di dalam bahasa Arab, setiap huruf yang dimulai dengan huruf jim lalu diikuti dengan nun, ya, junnah, jinnah, jannah, itu kan kalimat dasarnya sama, jim, nun dan ta marbutah. Oke, setiap jin dan nun bertemu dalam bahasa Arab itu tersembunyi. Lihat, jannah, surga artinya. Jannah itu walaupun digambarkan oleh orang dari TV, dari artikel, tidak sama, kata Nabi. Tidak sama jannah itu. Tidak ada orang yang melihatnya secara pasti. Apalagi janin misalnya. Ada yang bisa melihatnya. Mungkin di ronsen dengan 4D atau 5D dilihat bahwa ini anaknya ini akan perempuan, Bu. Ternyata ketika lahir laki-laki. Rahasia dia, tersembunyi di situ. Sudah? Jinnah. Apa arti jinnah? Jinnah itu artinya jin. Jamak dari jin, kan? Minal jinnati wan nas. Jinnah itu artinya jin. Maka jin itu sesungguhnya fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada bapak ibu yang mengaku pernah melihat jin, itu jinnya punya masalah. Karena dia punya fitrah tak nampak. Oke? Dia punya fitrah tak nampak. Makanya kalau ada orang yang berhasil melihat jin atau ada orang yang mencari-cari keberadaan jin, dia punya masalah. Karena fitrahnya itu tak nampak. Oke? Makanya kita harus berhati-hati dengan itu. Nah, junnah artinya adalah perisai. As-siyamu junnatun. Puasa itu bisa menjadi perisai. Betapa banyak orang yang jauh berubah ketika Ramadan dan sebelum Ramadan. Ketika sebelum Ramadan ada orang datang bawa proposal, kita tolak. Tidak menerima sumbangan. Setelah Ramadan kita data orang yang mau dikasih bantuan. Berapa anak yatim yang mau dikasih? Itu bedanya, kan? Tapi kenapa bisa Nabi gunakan kalimat junnah di situ? Lihat rahasianya. Ya ayyuhalladzina amanu. Pertama dimulai dengan kalimat mumda, menunjukkan bahwa engkau orang-orang beriman, orang-orang yang ingin kembali beriman, orang-orang yang masih ada imannya sedikit dalam hati, itu menandakan kalimat mumda. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalimat kuncinya adalah di akhir. La'allakum tattaqun. Bapak Ibu mungkin pernah sering dengar. Tapi kunci dari puasa adalah takwa. Ingat ayatnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lihat, sesungguhnya di dalam hati Bapak Ibu semua awalnya sudah ada takwa. Melekat takwa. Fa'alhamaha fujuraha dan wa taqwaha. Jadi ketika kita dilahirkan,
Potensi sifat fujur ada, potensi sifat takwa pun ada. Dan keduanya itu melekat dalam hati, di dalam diri kita. Fujurnya marah, takwanya sabar. Itu lawannya. Lalu kenapa Allah ciptakan itu? Bukan karena supaya orang punya kecenderungan dan alasan untuk marah. Tidak. Allah ciptakan itu supaya orang mempercepat sabarnya. Paham? Bapak Ibu, kalimat takwa adalah kalimat yang sudah melekat di dalam diri dan potensinya harus digali. Maka puasa yang berhasil adalah puasa yang membuat orang yang melaksanakannya takwanya timbul. Takwanya masuk ke dalam diri, dia yang akan mengkontrol otak kita, tangan kita, kaki kita, perbuatan kita. Junnah, perisai, tapi sifatnya tidak terlihat. Maka orang yang berhasil takwanya secara otomatis akan terlindungi dari sifat-sifat yang buruk. Itu tanda keberhasilan orang berpuasa. Maka dimulai dengan kalimat takwa. Ayat selanjutnya, dan kita langkap satu ayatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Sampai situ kita garis bawahi. Orang Arab itu kalau mau menunjukkan keinginan untuk bahagia, cita-cita dia ini bahagia di dunianya, bahagia di akhiratnya, itu dengan kalimat hudan. Sudah? Hudal linnas. Di Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kalimatnya spesifik disebutkan Allah. Ramadan, aku turunkan Quran kepada kalian semua sebagai petunjuk. Hudan di situ diartikan sebagai petunjuk. Tapi kalau kita ikut dari artinya, tidak secara lughah, secara tafsir, hudan itu keinginan orang untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Maka Quran yang diturunkan di Ramadan kuncinya di situ. Lihat betapa banyaknya ibu-ibu yang khatam Quran ketika Ramadan. Di kampung saya mungkin bisa 4-5 kali khatam ibu-ibu baca Quran. Itu realita. Percayalah Bapak Ibu. Tapi setelah Ramadan dia hilang. Nggak ada lagi itu. Nggak ada khatam Qurannya apa ya? Khatam Qurannya menamatkannya setahun. Ya kan? Padahal di dalam Ramadan itu kuncinya 2. Ada siyam, ada qiyam. Beda hurufnya satu aja. Siyam dan qiyam. Apa maksudnya? Ketika pertama kali diumumkan oleh pemerintah atau ulama atau syekh atau apapun di dunia ini, kita memasuki bulan Ramadan, yang pertama kali ibadah kita lakukan adalah qiyam. Qiyamul lail, bahasa lain dari sholat tarwiha, atau yang lebih dikenal dengan sholat tarawih. Qiyamul lail, maka kalimatnya bedanya hanya huruf saja, qiyam dan siyam. Jadi di Ramadan itu tidak boleh meninggalkan keduanya. Yang pertama qiyam, yang kedua siyam. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita melaksanakan ibadah qiyamul lail. Disitulah memperbanyak sholat. Siangnya kita berpuasa, memperbanyak amal soleh. Jika keduanya tidak seimbang berjalan, maka nuansa-nuansa Ramadan itu sulit melekat di dalam hati. Dan bagaimana jika Ramadan tidak melekat di dalam hati? Artinya takwanya tidak jalan. Gitu. Makanya digunakan kalimat hudan. Jika engkau ingin bahagia di dunia dan di akhirat, temukan dia di Ramadan. Jika engkau ingin cari kuncinya di mana? Kuncinya di Quran. Makanya perbanyak baca Quran, perbanyak istighfar, perbanyak beribadah pada Allah. Bapak Ibu, sesungguhnya Ramadan itu selalu mengajarkan kepada kita untuk tahu diri.
Maksudnya, kalau Allah sudah beri kita nikmat, tahu dirilah. Betapa banyak orang yang mungkin banyak melupakan keadaan-keadaan begitu. Kita ini kan terdidik lah ya, bukan bahasanya dididik. Terdidik dengan tidak sengaja jadi golongan orang-orang yang short memory. Orang-orang yang punya memori pendek. Iya tidak? Kita itu tidak sengaja dididik sebagai generasi yang punya memori yang pendek. Gampang melupakan sesuatu. Jika itu dibawa untuk hal-hal kebaikan, maka syukur. Aku lupa lah Ustadz. Kemarin pernah ku bantu bapak itu, tapi aku lupa, nggak tahu aku. Habis itu lepas saja. Oke. Yang bahaya adalah engkau lupa pernah menyakiti orang itu, dan akhirnya setelah engkau sakiti dia, engkau melupakannya gitu saja. Kita sering dididik begitu. Ramadan nanti akan mengajarkan kita, dan mudah-mudahan berhasil tidak menjadi golongan orang-orang yang short memory lagi, yang punya memori yang pendek. Kenapa? Karena orang yang beriman dan punya takwa yang kuat, dia biasanya akan memastikan amal soleh yang dia lakukan itu insya Allah akan tepat kepada sasarannya. Lalu Bapak Ibu, Ramadan mengajarkan kita untuk terus menjaga nilai-nilai kebaikan kita, untuk menjaga terus jalan kebaikan yang mau kita tuju. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dahulu para pengikut Nabi itu banyak cobaannya, banyak rintangannya, tapi tidak pernah gentar dan mundur selangkah pun dari jalan kebaikan. Jadi jika ada orang yang terus-terusan istiqomah menjaga nilai kebaikan, jangan pernah diolok-olok. Orang yang terus menjaga nilai kebaikannya adalah orang yang percaya kepada Allah. Walaupun seluruh manusia tak yakin padanya, tapi dia percaya bahwa jalan yang kubawa ini adalah jalan kebenaran, ya Allah. Aku akan terus perjuangkan. Jangan diolok. Jika engkau tak mau membantunya, diamkan saja. Ramadan mengajarkan kita seperti itu. Seperti Nabi pada saat pertama kali datang ke negeri Taif. 91,2 km dia berjalan dari Mekah ke Taif. Taif itu kan beras taginya Mekah, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita semua punya kesempatan rezeki untuk sampai ke sana. Nanti Bapak Ibu lihat, ternyata di Arab banyak buah-buahan segar di sini. Ternyata di Arab ada tempat kayak beras tagi ya, dingin gitu ya. Itu Taif. Nabi datang ke situ sudah dengan anak angkatnya untuk berdakwah kepada orang-orang Taif. Dia membawa nilai kebaikan. Sampai di Taif, apa yang Nabi dapat? Luka di pelipis matanya, darahnya berjalir jatuh ke tanah. Bukan diterima, padahal Nabi membawa nilai-nilai kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Bayangkan ketika Nabi berdakwah ke Taif, lalu Nabi lempari batu, pelipisnya luka, kakinya luka, berdarah. Nabi berhenti sampai di situ, tidak dilanjutkan Nabi dakwahnya. Apa yang terjadi dengan kita? Mungkin Islam tak sampai dengan kita, tapi Nabi tidak menyerah sampai di situ. Nabi terus berusaha untuk mendakwahkan jalan kebenaran, sehingga Islam bisa dilihat oleh semua orang. Bapak Ibu, itu adalah berusahanya orang untuk terus menjaga jalan kebenaran. Dan tolong jangan diolok-olok. Ketika sudah diolok-olok, hati-hati. Allah itu maha kuasa. Dan Ramadan
mengajarkan kita untuk terus menjaga keistiqomahan itu. Mengapa? Orang yang mungkin amarahnya tak terbendung ketika sebelum Ramadan, ketika Ramadan dia jadi orang yang cenderung sabar. Biasanya dia marah-marah, dia tukang merepeti anggotanya bawahannya, dimarahinya begini. Tapi begitu Ramadan, sudah jam 5:30 sore, ada orang datang, diolok-oloknya ini yang tukang pemarah ini. Istrinya bingung, kenapa bapak nggak marah? Iya, saya lagi puasa. Nanti pas buka kita balas. Gitu. Bisa jadi begitu. Jadi Ramadan, puasa itu berubah orang dengan seketika. Akal kita bermain. Tapi Bapak Ibu, yang perlu diingat adalah puasa itu urusan kita langsung dengan Allah. Langsung dengan Allah. Tidak dengan manusia. Engkau bisa berbohong kepada manusia. Puasa Pak? Puasa, kita bilang. Kan takut malu kan? Gitu. Padahal kita nggak puasa, makanya urusannya langsung kepada Allah. Lalu ayat setelahnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Lihat kalimat Allah. Jika hambaku bertanya padaku Muhammad, di mana aku? Fa inni qarib. Ayat ini adalah terusan dari ayat puasa. 183, 84, 85, 86 terus. Rahasianya di situ. Maka orang akan bertanya, lihat Bapak Ibu kecenderungannya. Orang di bulan Ramadan itu usahanya terbatas. Mungkin yang dia bisa jualan dari pagi sampai sore ketika Ramadan, dia hanya bisa jualannya di mau pembuka aja. Ya kan? Di berbuka aja kan jualannya. Tapi yang jadi misteri sampai saat ini adalah kenapa dia masih bisa untuk ngasih THR ke anak-anaknya. Kenapa dia masih bisa beli baju hari raya? Kenapa dia masih bisa masak lontong? Kenapa dia masih bisa buat rendang? Dari mana uangnya? Lalu ada orang yang bertanya, ngapain kalian puasa? Terhambat usaha kalian, nggak ada waktu kalian lagi untuk puasa, capek kalian. Bertanya kepada Muhammad, kalau ada orang yang bertanya kepadamu, di mana aku? Aku ini qarib. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan kabulkan permintaan dia kalau dia meminta padaku. Lihat kalimatnya, aku akan kabulkan permintaan hambaku itu kalau dia minta padaku. Ingat Bapak Ibu, kita suka mengeluh. Ya Allah, panas sekali lah hari ini ya Allah, nggak ada orang yang beli jualanku ya Allah. Macam mana lah aku bisa beli baju hari raya? Tok, sampai situ aja. Keluhan kita itu biasanya sampai situ aja. Tidak kita lanjutkan kalimatnya. Lanjutkan kalimatnya. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau bukakan pintu hati hamba-hambamu untuk beli jualanku. Itulah yang diminta. Rahasianya di situ. Ya Allah, aku capek betul puasa hari ini. Ya Allah, panas aku ya Allah. Aku lagi di pabrik ini, mesin lagi hidup panas ini. Gimana aku ini? Udah, sampai situ aja keluhan kita. Titik di situ. Habis itu setan akan bermain. Walaupun puasa setan dikunci. Setannya siapa? Setannya kita sendiri. Setan akan bermain. Kita akan memikirkan, wah kan masih bisa diganti ini puasanya. Bisalah nanti ku gantilah ini gitu. Ini hari ini buka lah aku ini, buka lah panas sekali. Itu kita. Tapi maunya dari kalimat keluhan tadi engkau lanjutkan kalimatnya. Mudah-mudahan ya Allah, aku mohon padamu, buatlah api ini dingin supaya aku tidak kehausan. Itu kalimat lanjutannya. Tapi kita jarang minta itu. Makanya kenapa Allah gunakan kalimatnya wa idza sa'alaka ibadi. Nah, itu rahasianya. Kalimat yang digunakan untuk menggambarkan hamba di situ sama Allah adalah ibadi. Ibad, abdun, na'bud.
Ya kan? Ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha, lihat bagaimana salamnya Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lihat, yang digunakan adalah kalimat ibad, bukan annas. Kenapa digunakan kalimat ibad? Dan kenapa Nabi ketika naik ke Sidratul Muntaha, subhanalladzi asra bi 'abdihi? Kenapa tidak digunakan Allah kalimat subhanalladzi asra bi nabiyyi misalnya, atau bi Muhammad? Kenapa digunakan kalimat ibad? Karena Bapak Ibu, kalimat ibad adalah panggilan tertinggi dari Allah untuk menunjukkan hambanya yang betul bertakwa. Itu dia. Makanya jawaban Nabi, ya Allah, jangan hanya aku yang Engkau beri rahmat, tapi wa ala ibadillahi salihin. Tolong juga beri salam, beri rahmat kepada hamba-hambamu, pada para pengikutku yang soleh. Wa ala ibadillahi salihin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah gitu. Biasanya yang selalu bertanya pada Allah adalah orang-orang yang dia sudah dalam di ujung tanduk dia ini. Dia di ujung tanduk sedang mau berbuka, cobaannya banyak, mungkin uangnya belum ada untuk hari raya, bagaimana dia ngasih THR ke ponakan-ponakannya, ke anak-anaknya, di ujung tanduk dia. Lalu dia minta pada Allah. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Makanya di Ramadan adalah saat untuk kita semua memaksimalkan keadaan. Doanya jangan panjang-panjang dulu. Minta sama Allah untuk kita disampaikan di bulan Ramadan. Ya kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Iya betul bahwa Ramadan ini 2 minggu lagi. Kita nggak bahas perbedaan kapan mulainya, karena ada yang hisab, ada yang ruqyat. Tapi yang kita bahas adalah sampai nggak kita di 2 minggu lagi. Betapa banyak orang yang sudah memasuki Ramadan dipanggil oleh Allah. Betapa banyak orang yang sedang di bulan Ramadan dipanggil oleh Allah. Makanya doa kita itu, ya Allah sampaikan dulu aku ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan Ramadan yang akan kita songsong ke depannya. Jadi Bapak Ibu, setelah Ramadan kita lalui, kita berhasil, kita betul-betul melaksanakannya, kita akan punya junnah, kita akan punya perisai yang akan menghalangi pikiran-pikiran zalim kita, yang akan menghalangi pikiran-pikiran kotor kita dari perbuatan kita sehari-hari. Itu tanda orang yang berhasil puasanya. Begitu Bapak Ibu. Jadi karena tadi diingatkan oleh Bilal kita, Syekh kita, Ustadz kita, bahwa ceramahnya di 30 menit. Saya juga sudah pasang stopwatch 30 menit ini Ustadz. Silakan jika ingin ada tanya jawab. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang bertanya seputar kajian kita tentang Ramadan, kami persilakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Yang pertanyaan ini Ustaz, saya pernah menjumpa orang, dia tidak berpuasa, tidak sholat, tapi dia berpuasa Ramadan. Setelah itu saya teringat dengan ayat Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sementara tadi Ustaz bacakan juga ayat kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sementara puasa
berpuasa menjalankan takwa. Ini kira-kira di mana fenomena Ustaz? Orang tak bisa tetap mengerjakan sholat tapi dia puasa. Fenomena apa Ustaz? Kira-kira terkait dengan dua ayat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelum itu kita baca dulu ayat yang lain. As-sholatu imaduddin. Ya kan? Salat itu adalah tiang dari agama. Kalimatnya sederhana begini, sebelum kita sampai ke situ. Orang yang tidak sholat tapi dia puasa, ya kan? Dia tidak mempunyai tiang agama, tapi dia laksanakan syariat yang lain. Ini kalau boleh kita analogikan sederhana. Ada orang yang menemukan lampu listrik, Pak. Sampai sekarang ini berguna, bahkan di masjid pun dipakai. Amal jariahnya jalan terus, Pak. Tapi tak Islam dia. Ya kan? Kan sama saja gitu. Tak lolos juga dia. Lalu, kenapa dia bisa puasa tapi dia tidak sholat? Pertanyaannya begitu. Kenapa dia puasa tapi dia nggak sholat? Bagaimana itu? Gitu. Bisa jadi puasanya hanya untuk menjaga gengsinya, atau puasanya hanya untuk supaya dia sehat, atau puasanya hanya untuk biar dilihat orang nggak malu dia. Bisa jadi begitu. Karena itu berbeda gitu Pak. Jadi saya pernah juga mungkin ngisi kajian di sini saya bahas STMJ dia istilahnya. Dia sholatnya terus tapi maksiatnya jalan. Gitu. Padahal harusnya sholat itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak ada orang yang sholat melainkan sholatnya benar, setelah itu dia melakukan perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sudah sholat pasti tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia masih melakukannya berarti sholatnya tidak tepat. Dia nggak sholat Ustadz, tapi dia puasa. Itu tadi saya bilang, dia tidak paham bahwa di dalam kehidupan beragamanya punya pondasi-pondasi yang harus diikuti semua. Makanya harus kafah. Harus kafah. Gitu. Rukunnya tunaikan semua. Jangan separuh-separuh. Nah, sebenarnya statement itu adalah statement orang-orang yang sekarang ini lagi berkembang, Pak. Aku nggak puasa, tapi aku sholat kok. Ada juga yang begitu. Aku nggak sholat, tapi aku puasa kok. Aku sedekah kok. Gitu. Tak boleh seperti itu, Pak. Dan itu tidak boleh kita kampanyekan. Tidak boleh kita terus-terusan ucapkan. Kenapa? Kekhawatiran kita ini, Pak. Kekhawatiran kita. Ini kekhawatiran setelah penelitian ya. Di kampus kami meneliti beberapa anak mahasiswa dan orang tua. Sudah? Di dalam satu keluarga ditanyakan kepada orang tua, Bapak ikut pengajian? Jawabannya ikut. Berapa kali pengajian dalam seminggu? Ada yang jawabannya 3, ada yang 4. Pertanyaannya terus ke bawah Pak. Sampai di bawah ada pertanyaan, apakah anak Bapak ikut pengajian? Jawabannya tidak. Apakah Bapak ajak anak Bapak ikut pengajian? Jawabannya tidak. Kenapa tidak Bapak ajak? Karena dia punya, ada yang jawab karena dia punya kehidupannya sendiri, kadang nanti dia kan sadar sendiri begitu. Ini yang mau saya katakan Pak. Kenapa ini tak boleh digaung-gaungkan? Karena saya berkhawatiran anak-anak muda saat ini, anak-anak remaja kita berpikiran bahwa itu nggak apa-apa, padahal itu salah. Jika engkau sholat, jika engkau beriman pada Allah, tunaikan semuanya. Jadilah muslim yang kafah, yang melaksanakan seluruh perintah Allah secara keseluruhan. Ya kan? Sama dengan begini Pak. Sensitif sekali ini. Ustadz, ini perspektifnya perempuan Pak. Kenapa laki-laki diperbolehkan sampai 4? Kami nggak boleh. Kenapa Quran membolehkan itu? Nggak adil itu, kata ibu-ibu. Ya kan? Bapak-bapaknya diam semua karena agak senang sedikit ya kan? Sama kayak warisan Pak, laki-laki dapatnya 1/2, perempuan lebih kecil dari itu, digugat oleh perempuan. Muncullah kaum-kaum feminisme,
Muncullah kaum-kaum perempuan yang membahas tentang itu, emansipasi dan lain sebagainya. Karena ketidakpahaman konsep secara jelas tentang Islam. Maka berhati-hati. Jika ada orang yang mengatakan seperti itu, sampaikan kepadanya bahwa sholat itu tiang agama. Saya tidak yakin puasamu benar karena engkau tidak laksanakan sholat. Padahal di dalam qiyam, di dalam siam, di dalam puasa punya aturan yang mengikat. Salah satunya adalah menjaga syariat-syariat dan perintah Allah untuk terus dilaksanakan. Berarti puasamu tidak sempurna dan yang engkau dapat adalah minal ju'i wal atas. Hanya lapar dan haus, kata Nabi. Itu dia, Pak. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya, syukran. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tanya Ustaz sampaikan tentang bahasa Arab orang salah itu saja sudah dikomentari gitu ya. Ya. Terus ke Al-Baqarah 183 kan di ujungnya la'allakum tattaqun. Saya tertarik tentang apa sih sebenarnya arti yang pas gitu dengan bahasa Indonesia sehingga pemahaman kita pas. Dia bilang moga-moga kamu bertakwa menjadi orang takwa. Terus kalau nggak pasti ya gitu, moga-moga agar kamu menjadi yang bertakwa. Nah, ada nggak bahasa yang pas itu tadi? Dia tuh lebih pasti, lebih izin, lebih tidak abu-abu ya. Supaya lebih yakin yang puasa lebih termotivasi loh. Benar-benar nih pasti hasilnya itu begini. Karena saya nggak tahu maksudnya seperti apa ya. Sehingga ini pemahaman di masyarakat kita, tapi saya punya awal itu dari dulu pas dengan bahasanya kalau Indonesia kan semoga ya pasti ya agar ini dibawa aja sekedar itu. Baik. Syukran Pak, syukran alhamdulillah. Baik. Takwa itu kalimat dasarnya jauh Pak. Wiqayah. Takwa itu dasarnya dari situ. Jauh kan dari takwa kan? Wiqayah. La'al tattaqun. Wiqayah. Arti dari wiqayah itu adalah pelindung sendiri. Itu sama dengan gini. Ini sederhananya Pak, karena terlalu jauh itu antara takwa dengan wiqayah. Da'a yada'u da'watan. Sudah? Itu kalimat dasar ya. Kalimat dasarnya itu da'a. Punya arti yang berbeda-beda. Da'a yada'u da'watan itu artinya beda-beda. Wiqayah itu dalam kata dasar takwa itu artinya pelindung, perisai. Jamaknya jadi takwa yang melindungi seseorang dari perbuatan jahat melekat di dalam hatinya karena terus ingat dengan Allah. Itu takwa. Itu artinya. Makanya kalau orang di Quran itu kan di ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya kan? Itu yang jadi kebingungan di tengah masyarakat. Apa sebenarnya arti dari takwa itu sendiri? Arti dari takwa itu sendiri adalah pelindung atau lindungan dari Allah karena kita terus ingat pada Allah. Makanya orang-orang agar kalian jadi orang yang bertakwa, agar kalian jadi orang-orang yang dilindungi dari Allah dan terus mengingat Allah. Itu dasarnya, Pak. Gitu. Jadi, ya silakan kalau mau nangkep. Maksud saya agar kamu itu, agar kamu benar-benar bertakwa, bukan takwanya, tapi agar kamu arti atau bahasa Indonesia pasnya itu, ya. Konotasi dalam bahasa Indonesia pelaku itu agar kamu artinya itu yang pas gitu. Soalnya apakah ada yang lebih pasti gitu? Misalnya kamu pasti bertakwa kalau kamu puasa gitu. Jadi bukan agar kamu semoga kamu jadi orang. Saya ada nggak bahasa lainnya? Bahasa lainnya yang pas tuh nih bahasa Indonesia. Baik. Kalau saya ada kan bahasa Arab banyak saya
Iya, betul. Makanya sebenarnya Pak, kalau itu ditanyakan kepada saya, jawaban saya adalah tidak berkompetensi saya menjawabnya karena bukan ahli tafsir. Yang kedua, tidak itu bukan jawaban menghindar, tapi itu jawaban yang paling aman. Karena nanti khawatirnya jika ditafsirkan secara bebas, saya yang dimarahi sama ustaz-ustaz sama guru-guru, kan begitu. Nah, sampai saat ini kalimat yang digunakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, secara umum disepakati begitu. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa, agar kamu menjadi orang yang terus ingat kepada Allah. Puasalah kamu, agar kamu jadi orang yang terus ingat pada Allah. Nah, gitulah maksudnya dari itu, Pak. Makanya kalau mau tanya bahasa lainnya, mungkin syekh yang lalu ya Pak, yang bisa menjawab lebih umum gitu ya. Kalau saya mungkin kemampuan untuk membahasakannya itu kurang, saya akui itu Pak, karena bukan ahli tafsir lah untuk itu. Mungkin kalau untuk kalimat-kalimat sederhananya yang kita pahami, kalimat dasarnya takwa wiqayah, makanya Nabi itu gunakan hadisnya itu as-siyamu junnatun. Kenapa digunakan junnah jadi perisai? Karena dia bahasanya berbeda kan, bahasa manusia dengan bahasa manusia kan, gitu. Itu tandanya dari situ. Mudah-mudahan walaupun tidak menjawab secara jelas dari pertanyaan Bapak, tapi kemampuan saya tidak sampai untuk menjawab itu Pak. Saya kurang ahli dalam menafsirkannya. Mudah-mudahan jangan saya disalahkan nanti sama guru-guru saya. Mungkin saya harus lebih belajar lagi untuk mendapatkan jawaban itu Pak. Terima kasih untuk masukan. Baik, saya rasa Cukup. Waktu juga dipersilakan Ustaz. Itu kami mengucapkan Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Sahil lana ya Allah, sahil lana umurana fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.